Ya pemirsa, ada pemandangan yang menarik dalam Gala Dinner G20 yang berlangsung pada Selasa malam kemarin. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono duduk satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali. Momen yang diunggah politisi Demokrat ke laman Twitter ini seolah menggambarkan suasana teduh di tengah kondisi Indonesia yang dinamis dan akan segera memasuki tahun politik. Ada pemandangan menarik dalam gala dinner pimpinan kepala negara G20 yang berlangsung Selasa malam. Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono duduk satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali. Dalam foto yang beredar, SBY dan Megawati duduk satu meja bersama sejumlah mantan presiden dan wakil presiden RI. Di antaranya adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala, dan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, serta Wakil Presiden ke-9 RI Hamzahas. Selain itu, duduk bersama mereka yakni Ketua DPR Puan Maharani, yang tak lain merupakan Putri Megawati Soekarno Putri. Pertemuan satu meja tersebut terjadi saat tengah menunggu di ruang transit sebelum beranjak ke Lotus Pond, GWK, untuk menghadiri undangan jamuan makan malam G20. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono turut diundang dan hadir dalam jamuan makan malam atau gala dinner G20 di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana, GWK, Bali. Foto ini pertama kali diunggah oleh politisi Partai Demokrat Jansen Sittindaun dalam akun Twitter miliknya. Momen deretan presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin negara Indonesia duduk satu meja seolah menggambarkan suasana teduh di tengah situasi Indonesia yang akan segera memasuki tahun politik. Sebelumnya dalam acara gala dinner, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan negara G20 dan tamu undangan yang telah hadir. Gala dinner di kawasan GWK dihadiri 400 delegasi, mulai dari kepala negara G20 hingga tamu undangan kehormatan dan sejumlah pejabat negara. Dari Bali, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk satu meja dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono jelang acara makan malam pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Nah, pertemuan ini dinilai telah meneduhkan atau menjadi simbol mungkin ya, teduhnya situasi dan juga kondisi politik di negara. Di tengah panasnya persaingan politik jelang tahun 2023 khususnya. Nah, untuk membahas momen yang terjadi pada Gala Dinner KTT G20 sekaligus mungkin potensi konstelasi politik tahun 2023 mendatang, kita akan bahas lebih dalam bersama dengan anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus, politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani, dan juga pengamat politik Deddy Kurnia Syah. Selamat sore Bapak-bapak. Sore Mbak. Baik, Selamat sore Mbak. Selamat sore. Kita masih menunggu Pak Deddy Kurnia ya untuk bergabung bersama dengan dua bapak-bapak di layar saat ini. Mungkin langsung saja kita bahas sedikit ya Pak Deddy. Saya ke Pak Deddy dulu. Pertemuan Ibu Mega dan juga Pak SBY kemarin malam satu meja duduk, sangat menyenangkan sekali melihatnya ya, sangat damai seperti itu. Tapi ada bocoran nggak sih Pak Deddy apa yang diomongin di sana? Ya, kalau apa yang diomongin saya kira tidak sempat banyak ngobrol ya, karena posisi duduknya juga berjauhan, mejanya cukup besar ya. Dan di situ kan suasananya agak rame, jadi mungkin hanya sekedar saling menyapa. Saya kira tidak ada yang spesifik diomongin kalau yang saya tahu. Tapi memang katakanlah informasi terkait dengan pendampingan atau penempatan posisi duduk tersebut memang sudah diketahui oleh Ibu Mega sebelumnya. Ya saya kira sudah pasti tahu dan dan itu kan sudah jauh-jauh hari disampaikan gitu ya. Tidak mungkin kan tiba-tiba ditempatkan begitu, dan itu bagi kita yang menunjukkan jiwa statesman dari para pemimpin kita ya, dan itu sesuatu yang baik lah kalau menurut saya, karena di situ ada presiden-presiden, mantan presiden kita yang pernah menjabat, ada wakil presiden, dan dalam suasana yang sangat akrab dan bernuansa kebudayaan. Pada saat yang sama kita sedang menjadi sorotan dunia gitu tentang apa yang kemudian akan dihasilkan dari Bali gitu. Jadi kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif gitu. Jadi sekaligus menunjukkan citra kepada dunia internasional bahwa di tengah persaingan politik yang akan terjadi di tahun 2023, semua ketua umum partainya happy-happy seperti itu, bisa sama-sama ya.
Iya, dan saya kira sejatinya juga begitu ya. Kan Oke, yang rame kan yang di bawahnya ya. Di bawahnya, apalagi yang genit di media sosial, di media, saya kira kan hanya itu yang bikin chaos di mana-mana. oke, Harusnya bisa juga politik itu fun kan, tanpa harus indeed. saling menyerang atau menghina gitu. Mhm, mhm. Nah, ngomong-ngomong soal genit-genitnya di media sosial, saya ke Pak Kamhar. Ini yang pertama kali mengupload atau mengunggah momen kebersamaan antara Ibu Mega dan juga Pak SBY ini kabarnya dari politisi Partai Demokrat, betul Pak Kamhar? Benar, berdasarkan sumber dari berbagai media online ya, yang Mhm. memberitakan tentang momen tersebut, sumber fotonya dari Bung Jansen Sitandaun dan Bang Andi Arief. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang positif meneduhkan dalam fase-fase memasuki menjelang tahun politik. Tentu kita semuanya dan juga kita memonitor perkembangan di lini masa terhadap foto tersebut. Semuanya sebagian besar komentar netizen itu positif, Mhm. dan ini menjadi momentum yang baik ya, kebersamaan para presiden yang pernah menjabat, Presiden RI ke-5, kemudian Presiden RI ke-6, Ibu Mega dan Pak SBY, Mhm. termasuk para wakil presiden yang pernah menjabat dalam satu meja, ini menjadikan pemandangan yang teduh. Dan ini menjadi sangat penting menjelang tahun politik untuk kita tentu semua berharap juga ikut meneduhkan dinamika perpolitikan kita menuju tahun politik dan kontestasi Pilpres di 2024 yang mendatang. Aha. Tentu kebersamaan para pimpinan ini kita harapkan juga eh, di masyarakat juga menjadi semakin harmonis, saling menghargai, saling menghormati, sehingga pengalaman yang tidak dikehendaki pada masa lalu yang menimbulkan Jangan pembelahan di terulang lagi masyarakat ya. tidak terulang lagi. Mhm. Dan ini menjadi sangat-sangat spesial momentum ini. Oke. Eh, Pak Kamhar, tapi kalau baca-baca komentar dari warganet juga ada loh yang menyebut lama nih kangen nggak melihat Bu Mega dan juga Pak SBY saling bersatu, katakanlah berkoalisi seperti itu. Ada tanggapan tersendiri? eh, Hubungan antara Ibu Mega dan Pak SBY, sepengetahuan kami di berbagai kesempatan yang sering disampaikan oleh Pak SBY, baik-baik saja, tidak ada masalah. Sebenarnya Mhm. eh, setuju dengan yang disampaikan Bung Deddy Sitorus tadi, bahwa sebenarnya yang membangun opini bahwa ada hubungan yang tidak baik-baik ini hanya kelompok-kelompok tertentu atau politisi-politisi tertentu. Kami Hmm. memandang bahwa upaya-upaya untuk membangun opini tidak baik atau persepsi tidak baik ini lahir dari watak jahat ya, atau hati yang Hmm. kurang baik dari politisi-politisi yang seyogianya kita setuju bahwa politik itu harusnya meneduhkan, Mhm. mencerdaskan, Mhm. melindungi, dan seterusnya. Jadi tidak face to face, berhadapan-hadapan, konflik yang kemudian berakibat pada pembelahan. Itu yang tidak kita kehendaki Oke. bersama. Setuju, memang itu seharusnya kodratnya dari politik buat negara kita khususnya. Bicara mengenai koalisi, mungkin sedikit sebelum saya nanti beralih kepada Pak Deddy. Kalau dari kacamata Pak Deddy Sitorus sendiri seperti apa? Ada kemungkinan koalisi seperti yang katakanlah diharapkan oleh warga atau masyarakat yang melihat momentum kebersamaan antara Bu Mega dengan Pak SBY ini, Pak Deddy? Kalau soal koalisi saya belum bisa menjawab ya Mbak, karena seperti diketahui hak prerogatif itu diberikan oleh Kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi di partai kepada Mhm. Bu Mega diserahkan. Mhm. Dan Bu Mega sudah berkali-kali dan terus-menerus mengingatkan kita, belum saatnya untuk berbicara tentang capres-cawapres Oke. apalagi koalisi. Tetapi bahwa apakah PD Perjuangan akan berkoalisi, ya sejatinya kita memang menganut ideologi gotong royong ya. Mhm. Pasti kita akan berusaha bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kita usung itu tentu didukung juga oleh partai-partai lain dari berbagai spektrum gitu. Tidak menutup kemungkinan tapi ya Pak Deddy? Saya kira soal kemungkinan kan namanya politik selalu dinamis ya, tinggal cara bagaimana sampai kepada ini kan seperti bikin kue Mbak, kalau adonannya pas kan pasti enak ya, semua happy kan Betul. kira-kira begitu. Jadi tinggal mencari ingredients yang pas saat ini?
Ya, saya Oke. kira pada akhirnya semua adalah kepentingan bangsa dan negara kan, Mhm, bukan mhm. sekedar soal kalah menang saja gitu. Baik, baik. Saya beralih kepada Mas Dedi Kurnia. Mas Dedi sudah bergabung bersama kami ya. Oke, Iya, Mas Dedi, kalau Anda katakanlah salah satu dari orang yang sebenarnya juga memperhatikan kebersamaan yang terjadi antara Ibu Mega dengan Pak SBY satu meja dalam penutupan atau gala dinner KTT G20 kemarin, tapi cukup skeptis bahwa koalisi antar keduanya, PDIP dan juga Demokrat ini bisa terjadi jelang tahun politik 2023. Kenapa, Mas? ya salah satunya kan begini, bahwa setiap kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam politik. Tetapi politik kan memiliki logikanya sendiri. Salah satunya adalah menganut sistem kekuasaan yang paling dominan. Artinya bahwa PDIP punya kecenderungan tidak mungkin koalisi dengan Demokrat bukan karena faktor PDIP-nya, tetapi karena faktor Demokratnya. Kenapa demikian? Mhm. Karena posisi Demokrat termasuk AHY bahkan juga SBY punya peluang yang lebih baik dibandingkan harus berada di komposisi yang ada di PDIP. Kenapa? Karena kalau bergabung dengan PDIP maka posisi Demokrat akan jauh lebih kecil dibandingkan ketika Demokrat berada di koalisi yang lain. Sebut Oh, saja sekarang yang sudah ramai adalah Nasional Demokrat ataupun juga dengan PKS. PKS. Dengan Nasdem dan PKS, Demokrat akan menampakkan diri sebagai partai politik yang cukup powerful. Hmm. Mulai dari posisi elektabilitas partai dan juga ketua umumnya, termasuk porsi komposisi suara di parlemen. Mhm. Tapi kalau kemudian beralih ke PDIP, meskipun wacana yang berkembang adalah bagaimana kalau kemudian terjadi tawar-menawar antara PDIP dengan Demokrat, tetap saja ini beresiko justru bisa menghilangkan suara yang sudah dimiliki oleh PDI Perjuangan maupun yang sudah dimiliki oleh Demokrat. Demokrat. Nah, itulah kenapa kemudian logika koalisi itu sebetulnya masih sangat jauh sekali kalau hanya Ah, dilihat dari pertemuan di G20 ini. Apalagi secara konteks itu kan pertemuan yang sebetulnya adalah pertemuan normatif, di mana setiap pimpinan kepala negara yang pernah memimpin Indonesia mereka ada di sana semua, oke. bukan dalam konteks politik begitu kira-kira. Oke, oke. Pak Kamar tadi sudah manggut-manggut, tapi memang seperti itu, apa ya, kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan gitu. Ketika Mas AHY yang memang akan dimajukan oleh Partai Demokrat ketika bergabung bersama PKS dengan Nasdem, memang kesempatannya atau kansnya lebih besar daripada kalau bergabung dengan koalisi lain atau partai lain. Eh, Seperti itu Pak Kamhar. Terima kasih. Jadi yang menjadi dasar atau eh, yang melandasi Partai Demokrat untuk membangun koalisi kan kesamaan platform, itu yang pertama. Dan Mhm. platform Partai Demokrat dengan pengalaman saat ini 2 periode di luar pemerintahan berdasarkan aspirasi yang kita himpun ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah, termasuk yang disampaikan langsung ke Mas Ketum AHY pada saat melakukan gerilya Nusantara. Aspirasinya adalah perubahan dan perbaikan. Ini yang menjadi komitmen perjuangan Partai Demokrat dalam sekaligus platform untuk membangun kerjasama politik atau koalisi. Dan berdasarkan itu kemudian beberapa partai dalam hal ini dengan PKS yang memang sama-sama 2 periode berada di luar pemerintahan dan juga punya pengalaman dulu 2 periode bersama-sama pada saat Partai Demokrat sebagai the ruling party atau di pemerintahan Pak SBY Mhm. juga berada di dalam pemerintahan, dan Ibu kemudian Mega. dalam perjalanannya juga bertemu chemistry, bertemu ide, bertemu gagasan dengan Partai Nasdem untuk berikhtiar membangun koalisi perubahan yang saat ini sedang berproses. Tentu kita sampai saat ini inilah yang paling intens, yang paling berkemajuan, sekalipun juga dalam politik tentu tidak mungkin menutup keran komunikasi dengan partai-partai politik yang lain juga Oke. tetap terjalin. Namun itu tadi bahwa yang menjadi nilai dasar atau platform kita untuk membangun kerjasama politik ini adalah aspirasi perubahan dan perbaikan. Ini Mhm. yang menjadi koridor kita atau fatsun politik kita dalam membangun Oke. kerjasama. Kalau itu adalah platform yang digunakan oleh Demokrat, bagaimana dengan PDIP sendiri? Apakah juga katakanlah mempertimbangkan elektabilitas? Karena kalau misalnya hitung-hitungan yang dilakukan oleh lembaga survei sebelumnya, Pak Dery, eh,
ketika AHY misalnya disatukan atau dipasangkan dengan Ibu Puan atau dengan Pak Ganjar Pranowo dari partai Anda kedua-duanya, ini menunjukkan prosentase yang cukup menjanjikan begitu untuk dipilih oleh para calon pemilih di tahun 2023. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Deddy, kita akan elaborasi lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali.